Saudara, untuk membahas terkait dengan insiden penangkapan WNI oleh Israel, sudah bergabung bersama kami Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Steffi Maradona, dan juga ada aktivis Cikita Fauzi yang bergabung langsung dari Turki. Selamat malam waktu Indonesia semuanya, semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Steffi, pertama-tama izinkan kami menyampaikan rasa keprihatinan yang sangat mendalam atas insiden yang menimpa rekan-rekan jurnalis kita, terutama rekan jurnalis Republika yang kita ketahui 2 diantaranya saat ini masih tidak diketahui keberadaannya. Mas, mari kita mulai dari menyampaikan kronologi keberangkatan dari 2 jurnalis Republika ke jalur Gaza. Oke, halo, ya. Ya, silakan. Ya, jadi undangan buat ikut Global Peace Convoy Indonesia untuk ke Gaza ini sudah datang ke Republika sejak tahun lalu, sejak November tahun lalu. Waktu itu tempatnya di Tunisia, dan waktu itu yang berangkat juga memang saudara Abeng sama Todi Bada. Cuma pada ketika itu karena banyak permasalahan atau seperti bagaimana banyak hambatan juga termasuk juga dari pihak Israel, jadi ketika itu kontingen Indonesia tidak jadi berlayar menuju ke Gaza, mengundurkan diri, waktu itu kita pulang. Nah, undangan kembali dari teman-teman di Global Peace Convoy Indonesia datang lagi pada saat bulan Januari, bisa nggak kita berlayar lagi menembus blokade Israel untuk masuk ke Gaza, beri bantuan, jalan lagi. Jadi kami diundang berangkat ke Turki itu pada tanggal 28 April kemarin. Nah, sampai di Turki ada ikut pelatihan juga, ada ikut soal konferensi pers dan lain-lain, banyak hal yang dilakukan di sana sebelum akhirnya memutuskan untuk berangkat baru pada Kamis kemarin, dan itu pun sempat bisa tertunda, bisa enggak, karena misalnya kayak Mas Abengnya bilang pada saat itu kalau cuaca di Marmarisnya tidak kondusif malah bisa tertunda 5 hari misalnya, dia bilang kayak gitu. Tapi ternyata alhamdulillah cuacanya kondusif, jadi bisa jalan. Jadi teman-teman yang pada saat itu masih di hotel, Abeng dan Todi cerita, diminta langsung check out, langsung masuk ke kapal, tidur di kapal untuk persiapan untuk berangkat, dan Kamisnya berangkat. Gitu. Dan berangkat belum sampai ke titik yang sekarang ini karena lumayan jauh ya. Jadi sampai ke Siprus, mendekati perairan Siprus, baru kemudian kalau tidak salah akhir pekan kemarin sempat istirahat selama 24 jam untuk memperbaiki kapal maupun memperbaiki ada beberapa kapal yang rusak, baik dari teknis kapalnya maupun dari sistem komunikasinya. Itu laporan-laporan Abeng dan Todi, dan kita juga terus meminta 2 jurnalis kita untuk terus memberikan update laporan situasi cuaca maupun apa yang terjadi di Global Sumut Flotilla Pusat, gitu Mbak. Berarti komunikasi sebelum terjadinya penangkapan ini rutin dilakukan, Mas ya? Ya, rutin dilakukan. Komunikasi harus setiap jam waktu itu. Berarti kapan Mas kontak terakhir atau komunikasi yang dilakukan dengan Mas Abeng dan juga Doni? Dengan Mas Todi kita terakhir sekitar kurang lebih jam 2 siang. Jam 2 siang. Pada waktu jam 2 siang tiba-tiba kita lagi bahas, tiba-tiba dia sebelumnya sempat kirim gambar, sempat kirim video soal kondisi laut. Terus kita ngobrol, dia memperkirakan malah kalaupun nanti di jam 2 siang waktu Jakarta ya. Jadi di sana kayaknya pagi itu. Si Todi memperkirakan, Mas Todinya memperkirakan bahwa kalaupun nanti mau diintercept bisa jadi Senin malam waktu di TKP, waktu di Siprus misalnya. Habis itu langsung benar-benar hilang kontak, tidak bisa dihubungi. Todi nggak kirim gambar apapun, nggak kirim video apapun, kita tanya nggak dibalas dan segala macam, itu hilang kontak. Dengan Mas Abeng berbeda lagi. Dengan Mas Abeng itu kita hilang kontak sekitar jam 3.20 waktu Jakarta. Nah, pada saat itu Abeng langsung beberapa menit sebelumnya, 5 atau 10 menit sebelumnya, Abeng memang mengirimkan foto sama footage bahwa ada kapal militer mendekat. Dan memang ada kapal militer mendekat ke dia.
dia kirim foto, dia kirim footage, langsung kita respon, siap-siap, Bang, baru kemudian dia bikin apa? Kemudian komunikasi terakhir yang dia kirim adalah video SOS yang sekarang beredar di mana-mana. Habis itu komunikasi benar-benar terputus. Dan kita tahu memang Abeng dan Todi juga bilang salah satu protokol kunci kalau misalnya kapal dari teman-teman yang berlayar di Global Smooth Flotilla ini diintercept oleh Israel adalah sesegera mungkin mengirimkan begitu melihat ada perahu Israel mendekat, tentara militer Israel mendekat atau sudah naik ke kapal, sesegera mungkin kirim video SOS yang sebelumnya sudah dibuat. Video SOS itu dikirim kemana? Dikirim ke kantor, ke keluarga terdekat, ke teman, dan lain sebagainya. Itu. Jadi hubungan terakhir, kontak terakhir dengan Abeng, dengan jurnalis kami terakhir pada 3:30. Setelah itu sampai sekarang sudah lebih dari 9 jam hilang kontak. Baik, kalau boleh saya summary sedikit, berarti dengan rekan Tony jam 2 siang waktu Indonesia Barat itu komunikasi terakhir. Lalu di sana saat itu belum ada indikasi awal, Mas, ya, terkait dengan mungkin akan ada penangkapan dari pihak Israel. Itu benar-benar hanya komunikasi seperti normal saja seperti itu? Ya, komunikasi normal, nggak seperti Abeng ya. Kalau Abeng dia kasih lihat footage ada kapal gitu. Kalau yang dengan Todi nggak ada, dia nggak kirim gambar itu apapun. Baik, komunikasi dilakukan dengan Abeng pukul 3.20 waktu Indonesia Barat, dan pesan SOS itu diterima oleh Republika itu tepatnya jam berapa, Mas? Pas 3:20. Pas setelah itu, setelah 3.20 tadi itu? Ya, itu langsung. Karena itu yang langsung dia kirim, kita langsung kaget, langsung kita ini. Habis itu udah nggak bisa dihubungin lagi dia. Oke, sekarang kita beralih ke Mbak Ciki. Mbak Ciki, suara saya terdengar di sana? Iya, terdengar, Mbak. Ya, Mbak, saya melihat Anda sepertinya sedang berada di mobil seperti itu. Anda saat ini sedang dalam, mungkin bisa menjelaskan kondisi saat ini di sana seperti apa? Lokasi tepatnya Anda di mana, Mbak? Oke, jadi saya sedang berada di Istanbul. Baru aja tadi berangkat dari command room Istanbul. Jadi itu tempat kita standby untuk memantau teman-teman yang berlayar dan memasuki tahap-tahap interception. Dan ini sekarang kita lagi menuju Üsküdar untuk demo. Jadi kita diminta untuk ikutan demo untuk menyuarakan delegasi-delegasi Indonesia juga yang di-intercept. Baik, Mbak, kita mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 500 aktivis yang tergabung berasal dari sekitar 45 negara. Informasi yang Anda ketahui, Mbak, berapa banyak aktivis yang saat ini ditangkap oleh Zionis Israel? Total aktivis yang ditangkap berapa ya, Uni, ya sekarang? Sekitar 300 atau WNI, ya. Total tuh, apakah? Kalau WNI-nya saya hafal banget 5 orang. 5 orang? Kalau total aktivis dari mancanegaranya sekitar 300 orang. Total kapal yang udah di-intercept sekitar 30-an something ya. 32 something, karena terus bertambah. Jadi ketika saya meninggalkan command room tadi untuk berangkat ke Üsküdar itu 27, tapi kayaknya nambah terus. Dan 5 orang WNI sudah di-interception. Yang pertama itu ada Angga dari IGPC, dari NGO-nya Rumah Zakat. Terus yang kedua itu Abeng dari Bora Alize. Lalu yang ketiga ada 3 orang Indonesia di kapal Özgürlük. Ada Todi dari Tempo, ada Todi dari Republika, ada Andre dari Tempo, dan Mas Heru dari iNews. Jadi total ada 5 warga negara Indonesia yang sudah diculik Israel di perairan internasional. Baik, berarti 5 orang yang Anda ketahui telah ditangkap, 4 diantaranya merupakan jurnalis, benar ya, Mbak? Iya, benar. Mungkin lebih tepatnya diculik ya, karena ini di perairan internasional dan Israel juga definitely menyalahi peraturan internasional. Jadi kalau pakai diksi ditangkap, saya nggak setuju untuk pisannya. Oke. Diculik ini di perairan internasional. Mungkin bisa Anda kita tidak melakukan Anda ceritakan mungkin, Mbak, di sana Mbak, kejadiannya seperti apa yang Anda ketahui atau informasi yang Anda dengarkan sehingga terjadi penculikan tadi yang Anda sampaikan. Iya, jadi kita sedang melakukan pelayaran seperti Global Smooth Flotilla yang memang sudah titik koordinatnya ditargetkan untuk menuju Gaza, lalu diintercept di perairan internasional dekat perairan Siprus.
kita civilians melakukan civil movement, membawa humanitarian aid, dan sebenarnya nggak ada hak Israel untuk mengintersepsi buat menculik para relawan dan aktivis internasional. Mereka menyalahi aturan banget. Jadi diksinya jangan ditangkap ya Mbak, tapi diculik. Baik, boleh Anda tekankan lagi Mbak, mungkin untuk aksi kemanusiaan ini, apa saja sebetulnya bantuan yang dibawa oleh teman-teman? Bantuannya ada banyak, ada food supplies, ada pampers, ada baby meal, makanan bayi, ada susu bayi, ada obat-obatan, bahkan ada satu kapal Familia Boat itu isinya dokter to Gaza, jadi kumpulan dokter-dokter, banyak dokter-dokter dari Turki juga jadi relawan, bahkan juga jadi general participant. Jadi memang ini bantuan kemanusiaan yang kita kirimkan lewat jalur laut. Dan ini sebenarnya selain jalur laut kita juga melakukan land convoy. Jadi ada sea mission tapi juga ada land convoy dan juga ada gerakan political impact, gerakan dari sisi membangun impact dari segi politiknya. Jadi memang emang ini bergelombang untuk bisa terus mendobrak blokade ilegal yang diciptakan Israel. Berarti hingga saat ini tidak ada informasi terkait keberadaan 5 WNI tadi Mbak ya? Iya, jadi tapi kita sudah melakukan mitigasi, sudah by lawyers ada yang di Ashdod, Yordania, Mesir, ada 5 poin. Yordania, Mesir, Siprus. Ya. Baik. Baik, sambil menunggu komunikasi dengan aktivis Cikita Fauzi, ya, kami akan beralih ke Wapemret Republika, Mas Tevi Maradona. Ayah Maimun, Tor IGPC Dir, dan juga standby di Masalah. Ya, Mas Tevi. Ya. Bisa Anda sampaikan Mas, mungkin sejauh ini hingga pukul 12.22 dini hari Selasa 19 Mei ini, komunikasi sudah terjalin ke pihak mana saja Mas? Mungkin sudah menghubungi Kemenlu, pihak pemerintah, dan apa informasi yang Anda dapatkan? Oke, komunikasi tentu yang pertama kalau dari sisi pemerintah, kita terus sejak begitu kita dapat kabar bahwa pertama video SOS-nya Abeng dikirim, kita langsung kontak Kemenlu. Kemenlu juga merespons dengan cepat, dengan Kemenlu langsung bilang bahwa mereka akan meneruskan situasi terkini ke tim-tim Kemenlu yang ada di lapangan. Begitu juga sudah menyiagakan bahwa di perwakilan Indonesia yang ada di sekitar lokasi, yaitu bisa ada di Yunani, Siprus, di Turki maupun di Yordania maupun di Mesir juga sudah di-alert soal situasi penculikan oleh Israel ini. Itu yang dari Kemenlu, dan terus berkomunikasi sampai dengan tadi malam. Kita juga sudah berkomunikasi dengan Wamenlu, Pak Anies Mata juga sudah. Yang terakhir juga kita sudah dapat kontak, sudah berkomunikasi juga dengan Menko Digi, Mbak Mutia Hafid, maupun Dirjennya Mbak Pipi Aledia Yahya juga sudah dikasih tahu situasinya seperti apa dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Gitu. Tentu kita berharap ada statement yang lebih mendesak untuk pembebasan teman-teman relawan Indonesia maupun teman-teman relawan internasional dari pemerintah, apakah itu dari Menlu, Sugiono, bahkan kalau perlu dari Pak Presiden Prabowo Subianto, begitu. Baik, tentu kita ketahui kerja jurnalistik, kerja kemanusiaan ini sangat penting untuk mengabarkan apa yang terjadi, update terkini di Gaza sana. Untuk rekan-rekan dari Republika sendiri, Mas, mungkin boleh dijelaskan secara spesifik tugas apa yang dilakukan di sana? Mungkin ada tugas yang diberikan kepada 2 jurnalis Republika tersebut. Oke, tugas intinya adalah selain untuk ikut sebagai relawan mengantarkan bantuan adalah meliput secara langsung apa situasi bagaimana terkini warga Gaza, korban Gaza situasinya seperti apa, dan jangan lupa bahwa kita melihat dari pers lokal maupun dari pers asing situasi di Gaza betapa menyedihkannya.
dan kita juga tergerak bahwa kalau bisa Indonesia dapat dapat peluang untuk masuk mengabarkan sendiri dari dengan mata kepala dari jurnalis Indonesia sendiri seperti apa. Dan jangan lupa di Gaza kan ada rumah sakit yang dibikin oleh bantuan dari donatur di Indonesia. Ada rumah sakit Indonesia di Gaza, bahkan ada ruang Republika di dalam rumah sakitnya itu. Ya walaupun sekarang rumah sakitnya sudah dikuasai oleh Israel. Betul, internet. Gitu. Baik. Nah, jadi kita ingin bahwa selain menyerahkan bantuan, ya tentunya Abeng dan Todi juga bertugas untuk meliput secara kemanusiaan bagaimana ikut mengabarkan kepada dunia bahwa situasi di Gaza sekarang gimana sih, walaupun ada gencatan senjata, walaupun ada bantuannya sudah bisa masuk, tapi terakhir kali situasinya seperti apa. Itu yang paling penting kan, karena situasi kemanusiaan di sana kan bisa dibilang membaik tidak, memburuk pasti iya. Baik. Kita tergabung kembali dengan Mbak Cikita. Mbak Cikita, apakah bisa mendengar saya dengan jelas? Bisa, Mbak. Baik, sambil menunggu kita akan, ya sepertinya di belakang sana ada demonstrasi yang sedang berlangsung di tempat Cikita berada saat ini. Karena ada banyak masyarakat Turki yang diintercept, dan juga kapten-kaptennya. Jadi mereka sedang mobilize action untuk semakin memberikan perlawanan dan keberpihakan terhadap Palestina. Baik. Ya, jadi mereka langsung mobilize. Ini sama seperti yang waktu itu terjadi di 100 kota di Italia tahun lalu ketika Global Sumut Flotilla di-intercept. 100 kota di Italia langsung melakukan demonstrasi besar-besaran dan juga national strike sampai kepala negaranya menyuruhkan untuk semakin berpihak kepada Palestina. Jadi memang salah satu tujuan Global Sumut Flotilla itu adalah mengubah arah pemerintahannya supaya semakin berpihak pada Palestina, karena pemerintah itu sebenarnya bisa loh ngikutin suara mayoritas masyarakatnya. Jadi itu yang salah satu yang mau diperjuangkan Global Sumut Flotilla lewat sea mission-nya, lewat one convoy-nya, dan lewat gerakan political impact-nya. Berarti demo yang sedang berlangsung di belakang sana ini juga merupakan sejalan gitu Mbak ya dengan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman dari Sumut Flotilla 2.0 ini? Benar. Dan so far nih pemerintah Turki, Masya Allah ya, cukup suportif dengan gerakan GSF ini. Makanya Turki juga dijadikan menjadi salah satu etapa keberangkatan untuk mengganti etapa keberangkatan Tunisia tahun lalu. Karena etapa ini sangat penting untuk orang-orang Global South seperti kita yang susah visa Schengen. Jadi kita tetap bisa ikut berlayar dengan teman-teman Global Sumut Flotilla lewat etapa Turki ini. Baik, kami mengerti ini sangat sulit untuk Mbak untuk masih berkomunikasi dengan kami. Tarik nafas sebentar Mbak, kita akan jeda sebentar. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kita masih akan melanjutkan dialog bersama Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Mas Tevi Maradona, dan juga sebelumnya bergabung aktivis Cikita Fauzi yang berada di Turki. Mas Tevi, kita lanjutkan. Tadi sebelum kombrek Anda menyampaikan bahwa sudah menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah, salah satunya dengan Kemlu. Apakah Anda juga sudah menjalin komunikasi dengan organisasi pers internasional juga, Mas, untuk mengetahui informasi terkini kedua rekan Republika di sana? Kalau dengan organisasi pers internasional belum sih ya. Kita belum ada jalinan, tapi kita menunggu kalau misalnya ada teman-teman yang bisa memberikan link, terutama yang dekat dengan titik kejadian, misalnya seperti itu. Dan kita juga menunggu dari tim dari panitia Global Sumut Flotilla Pusat memberikan update situasinya sekarang seperti apa sih di lapangan. Itu yang paling kita tunggu sih. Baik, tentu kita harapkan informasi segera didapatkan, dan 24 jam pertama ini sangat kritis Mas ya untuk mendapatkan informasi dan juga keselamatan rekan-rekan jurnalis kita di sana. Mungkin apa yang ingin Anda sampaikan ke pemerintah, mungkin langkah apa yang Anda harapkan segera dilakukan? Betul, yang pertama tentu kalau dari redaksi Republika adalah ingin kejelasan sebetulnya teman-teman relawan ini ada di mana. 5 orang relawan yang dikabarkan sudah diculik
itu sekarang posisinya ada di mana? Apakah mereka masih ada di kapal masing-masing atau sudah dipindah ke kapal Israel atau sekarang sudah dipindah ke negara mana atau masih seperti apa? Itu yang pertama. Terus ada 4 orang lainnya teman-teman relawan juga yang apakah situasinya masih dalam perjalanan, masih ada di kapal, masih bisa berlayar menuju Gaza atau jangan-jangan sudah diintercept juga. Kita belum tahu karena situasi yang di live update dari website di YouTube The Global Flotilla juga masih melayangkan bahwa ada kapal yang berjalan seperti itu. Jadi kita pengen tahu situasinya seperti itu, terutama untuk teman-teman yang diculik ya. Yang diculik itu apakah titiknya sekarang mereka ada di mana nih? Apakah mereka ada di kapal Israel? Apakah jangan-jangan sudah dibawa kemana? Dibawa ke negara mana? Apakah jangan-jangan sudah dibawa ke negara Israel? Itu yang kita pengen pemerintah, Kemenlu maupun Presiden Prabowo bisa dengan jejaringnya, dengan diplomasinya memberi kejelasan. Karena kan bukan cuma ke saya saja, bukan cuma ke Republik aja, bukan cuma ke perusahaan juga, tapi kan ada keluarga yang menunggu menunggu kabar bahwa anggota keluarga mereka saat ini ada di mana. Ya, itu yang kita harapkan untuk mendapatkan informasi terkini. Kita telah tersambung kembali dengan aktivis Cikita Fauzi. Ya, siap Mbak. Iya. Posisi WNI saat ini terakhir update-nya seperti apa, Mbak? Terakhir ketika di-intercept itu memang sudah lost connection. Jadi yang terjadi pada kapal Bora Alize dengan kapal Osgurluk adalah ketika interception itu tidak terekam interceptionnya. Jadi putus sambungan, nggak ada koneksi sama sekali. Yeah. Lalu ada beberapa protokol sebelum kita menyatakan bahwa ini benar-benar confirm interception. Dalam waktu selama 4 jam itu kami berusaha melakukan hubungan via VHF, dan juga jaringan radio antar kapal yang terakhir paling dekat dengan kapal yang diintersepsi. Lalu akhirnya baru secara confirm dikonfirmasikan bahwa kapal Bora Alize dan kapal Osgurluk itu diintercept. Begitu. Jadi ada protokol-protokol interception sebelum menyatakan bahwa benar-benar diintercept. Karena di beberapa kejadian ketika hilang koneksi itu ternyata kapten-kaptennya sedang melakukan manuver-manuver. Begitu sih. Nah, kondisinya ketika sudah diintercept tidak ada belum dapat update apapun, tapi kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, biasanya ketika diculik sama Israel itu dibawa ke sebuah kapal besarnya ya. Kalau kemarin ketika mereka mengintercept teman-teman kami di perairan Yunani, ada kapal Nasdom, kalau nggak salah. Kapal apa ya? Kapal militer Israel yang besar, mereka semua ditaruh di situ. Begitu lalu dibawa ke pelabuhan Ashdod, kalau nggak salah. Nah, tahun ini nggak tahu akan seperti apa. Begitu. Tapi memang sudah standby di 5 titik di Istanbul, Mesir, Jordan, Siprus, dan juga Ashdod. Jadi ada lawyers dari Adalah, lawyers dari Amarah itu yang juga sudah standby. Mbak, dari penangkapan sebelumnya mungkin upaya apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya ini saatnya untuk mobilize action, untuk melakukan juga pressure kepada pemerintah untuk bisa mengeluarkan teman-teman kita yang diculik sama Israel. Iya, itu yang dilakukan. Nah, kalau dari pihak IGPC-nya sudah melakukan pendekatan kepada Kementerian Luar Negeri dan juga berusaha melakukan komunikasi dengan pihak kepresidenan dan semoga dapat respon dan bantuan untuk bisa mengeluarkan teman-teman kami yang diculik Zionis. Baik, Mbak izinkan saya mengkonfirmasi lagi, berarti dari 5 WNI yang kita ketahui diculik oleh Zionis Israel saat ini, untuk WNI lainnya apakah Anda mendapatkan informasi keberadaannya di sana? Dapat. Iya, jadi ada 2 kapal masih melaju, keren banget. Pertama kapal Kasri Sadabat, itu ada Hendro dan ada Asad. Terakhir masih sholat berjamaah dan kaptennya ngebut. Wow, hebat banget. Terus kedua kapal Zefiro atau Bait Al-Hanun, itu ada 2, ada Ustadz Herman dan juga Mas Ronggo, dua-duanya dari Dompet Duafa. Jadi ada 4 delegasi Indonesia yang masih berjuang di laut. Kalau untuk WNA sendiri Mbak, mungkin ada berapa yang Anda ketahui yang juga turut diculik oleh Israel?
jujur saya nggak hafal komposisi setiap kapal ya, karena Oke. kapal itu ada big boat, ada sailing boat, ada motor boat, ada small boat, ada ya macam-macam. Kalau kapal-kapal sailing boat itu sekitar 6, 7 orang, 8 orang. Kalau kapal big boat itu ada yang 20 orang, ada yang 26 orang, dan lain sebagainya. Dan kapalnya kan banyak ya, banyak, dan setiap etape juga ditambahin. Kayak misalnya saya kan start kemarin berlayar dari Barcelona. Pas kita berlayar sampai Italia, dari Italia juga ada kapal-kapal yang ikut lagi dari pelabuhan Siracusa, Augusta. Lalu dari Italia sempat diintercept di Yunani, udah ya, oke. Lalu di Turki itu juga nambah lagi kapal-kapal Turki, bahkan relawan dari Turki juga banyak sekali yang dokter Stugaza ikutan berlayar. Jadi jujur saya nggak hafal persisnya ya, tapi sekitar 300 aktivis internasional sudah diintercept. Data terakhir itu di Command Room Istanbul. Berarti informasi terakhir yang Anda dapatkan sekitar 300 aktivis internasional, Mbak ya? Iya, benar. Baik. Dan 30-an kapal. Baik, kita ketahui bahwa kapal flotila ini bertolak dari Turki ya, Mbak. Kalau untuk dari pemerintah Turki sendiri, mungkin statement apa yang sudah disampaikan dan mungkin perlindungan apa yang telah diberikan untuk seluruh aktivis, Mbak? Ya, sepertinya ya sinyal dengan Cikita Fauzi. Ya, Mbak Cikita. Halo, cek. Ya, tapi Ya, karena kita harus bisa paham juga terdengar dengan jelas, Mbak. Silakan. Oke, kita juga harus paham ya, posisi Turki itu secara geopolitik dan geografis juga harus berhati-hati. Baik, sepertinya hubungan komunikasi dengan aktivis Cikita Fauzi terputus. Turki Kita sangat akan mendukung. melanjutkan percakapan dengan Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Mas Tevi Maradona. Mas Tevi, mungkin Anda bisa menceritakan atau menjelaskan kepada kami terkait dengan pengalaman peliputan untuk di Republika sendiri. Apakah jurnalis ini memang dikirim secara rutin, Mas, untuk mengabarkan informasi terkait dengan Gaza dan juga mungkin pengalaman liputan apa yang bisa Anda sampaikan? Oh ya, betul, bahwa dari sejak perang penyerbuan Israel ke Gaza sejak awal, yaitu kurang lebih 3 tahun lalu, Republika memang mendapat beberapa kali undangan untuk meliput, terutama untuk mengantarkan bantuan. Dengan saya di awal-awal itu pernah kita dapat undangan liputan dari Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). Itu masuk, ada satu wartawan kita, Ahmad Shalabi Iksan, diundang ke Mesir untuk mencoba masuk ketika itu membawa bantuan kesehatan maupun makanan lewat jalur normal, jalur darat Mesir, Rafah. Dan itu susahnya bukan main, karena itu waktu itu situasinya benar-benar perangnya masih baru, blokade di Rafahnya masih amat kuat, tidak ada bantuan internasional yang bisa masuk, terus apalagi bantuan dari Indonesia. Jadi kita cuma bisa pada saat itu datang ke Mesirnya, iya betul, membeli bantuannya, iya betul, membeli ambulansnya, iya betul, tapi begitu ambulansnya dan bantuannya sudah siap untuk disalurkan masuk ke Gaza maupun bahkan sampai ke dekat Rafahnya pun sudah susah banget, karena blokadenya sudah kemana-mana dari pemerintah Mesirnya gitu. Agak susah masuk lah begitu. Baru kemudian setelah itu beberapa bulan kemudian kita dapat undangan lagi dari teman-teman di Global Peace Convoy terkait keberangkatan ke Tunisia. Sebelumnya juga Republika dapat undangan juga untuk meliput pemberian bantuan untuk pengungsi. Ada pengungsi yang di Jordania, kita 2 kali dapat undangan untuk melihat situasi di Jordania, dari pengungsi dari Gaza yang keluar ke Yordania, itu kamp-kamp pengungsi yang di Yordania itu seperti apa, memberikan bantuan dari lembaga-lembaga donasi yang ada di Indonesia ke sana. Begitu sih. Baik, Mas Tevi, kalau untuk Republika sendiri, apakah ini insiden penculikan pertama atau sebelumnya sudah pernah, Mas? Karena kita ketahui penculikan oleh Israel ini sudah beberapa kali terjadi sebelumnya, Mas. Ya, untuk Republika ini baru kita pertama kali dalam situasi seperti ini. Kalaupun dulu ada ke Republika secara rutin bahwa dari sejak serangan Israel ke Gaza
sejak tahun 2000-an awal, 2000-an pertengahan 2000-an kita kirim ke sana, meliput juga. Cuma kalau dalam situasi yang sampai dalam tahap diculik itu kita baru pertama kali. Biasanya kita sampai ke Gaza pun kayak misalnya tadi meliput donasi pendirian rumah sakit Indonesia, itu kita hadir tapi tidak ada situasi keamanan berarti. Misalnya kita meliput situasi lain, pemberian bantuan untuk teman-teman pengungsi Gaza maupun West Bank, tidak ada situasi yang seperti ini. Kalau dengan situasi penculikan, ini baru yang pertama kali kami alami. Baik, untuk komunikasi terakhir mungkin dengan Kemenlu atau institusi pemerintah Indonesia lainnya, ini sudah sampai mana, Mas? Komunikasi terakhir dengan kalau nggak salah Kemenkominfo, kami paparkan situasinya seperti apa. Kami juga paparkan bahwa kita pengennya kira-kira pemerintah nanti bisa dorong apa ya. Tentunya kita dorong bahwa pemerintah secepatnya bisa memberikan statement dan membebaskan teman-teman relawan yang ditangkap. Apakah sudah ditangkap, membebaskan dan memulangkan mereka secepatnya. Itu sih. Tadi sekitar jam 10 malam lah, ya, jam 10 setengah 11 malam itu komunikasi terakhirnya. Dan responsnya mungkin secara detailnya seperti apa, Mas, dari Kominfo sendiri? Responsnya baik, diterima, bahwa teman-teman dari Kemenkominfo juga terus berupaya untuk mencari jalur komunikasi, karena seperti kita tahu Indonesia tidak memiliki jalur diplomasi, tidak memiliki hubungan diplomatik ya dengan Israel. Sementara ini ditangkapnya langsung dengan oleh tentara Israel. Bergerak jalur diplomatik di negara-negara yang terdekat ya. Ada Turki, ada Yordan, ada Mesir. Channel-channel diplomasi aktif kita yang ada di situ, kedubes-kedubesnya juga sudah dimintakan untuk mencari jalan keluar atas situasi ini. Baik. Gitu sih. Mungkin selain komunikasi dengan pihak pemerintah, juga langkah apa lagi, Mas, yang akan dilakukan oleh redaksi Republika? Kedepannya tentu besok kita mulai menyusun strategi agar pertama tentu mendesak pemerintah agar sesegera mungkin mengambil sikap dan menegaskan bahwa Israel harus membebaskan warga Indonesia yang diculik maupun aktivis-aktivis lain yang diculik karena ingin memberikan bantuan ke Gaza. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga terus mencari jalan bagaimana dengan panitia Global Sumut Flotilla terkait situasi terakhir, dan juga menghubungi, karena tadi dibilang sama Mbak Cikinya bahwa sudah ada standby lawyer ya di beberapa negara. Kita bisa mencari jalan untuk menghubungi lawyer tersebut. Situasinya nanti gimana sih? Apakah nanti teman yang ditangkap itu dibawa ke Israel? Kalau dibawa ke Israel nanti situasinya seperti apa? Misalnya seperti itu. Sementara kita nggak punya hubungan diplomatik, kita bisa lewat sisi mana untuk menjangkau komunikasi dengan teman-teman itu. Kan itu butuh juga kan, mereka juga harus bisa berkomunikasi dengan kita juga harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu kita terus cari jalan lewat jalur pemerintah resmi maupun lewat jalur LSM maupun organisasi-organisasi lain yang di luar. Gitu sih, Mbak. Baik, kalau dari redaksi Republika sendiri, apakah sudah memberikan informasi ini terhadap keluarga kedua rekan wartawan di sana, Mas? Dan seperti apa responsnya? Oh ya, pasti sudah langsung kita berikan update terkini. Bahkan sebelum dari kantor ketika ada situasi seperti ini, karena protokol dari pelayaran ini adalah kalau ada situasi mendesak, situasi seperti ini, memberi kabar keluarga juga, jadi Abeng dan Todi juga bisa menyampaikan video itu ke keluarga yang terdekatnya gitu, dan itu dilakukan, dan kita juga sudah mengontak keluarganya dua-duanya. Khawatir tentu pasti, karena khawatir karena benar-benar nggak tahu, putus kontak sama sekali. Tapi tentu kita tenangkan, kita dalam situasi saat ini yang paling penting adalah berdoa, mengupayakan adalah ke Abeng maupun Todi, anak maupun suami, itu kan mereka dalam kondisi selamat, dan semoga Tuhan mendengar doanya, Allah mendengar doanya, dan bisa segera membebaskan lewat jalur diplomasi maupun bagaimana segera bebas dan kembali ke Jakarta lagi. Gitu sih.
Amin, tentu itu yang kita harapkan, kita segera mendapatkan informasi rekan-rekan kita yang bertugas di sana dalam keadaan selamat. Kita masih akan bercakap lebih lanjut terkait dengan insiden penangkapan 5 WNI di Turki. Jangan kemana-mana, saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News.